Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ikhwani. Para jemaah, para anggota majelis taklim Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang pembacaan dari buku bekal salat, dan kita sampai pada bab ke-8 ya, tentang salat musafir ya. Tentang salat musafir. Orang yang musafir ya memang dia mengalami hal yang sulit ya, karena dia akan meninggalkan perkara-perkara yang merupakan kebiasaannya. Biasanya dia tidur di rumahnya, biasanya dia tinggal di kampungnya, biasanya dia makan dengan makanan yang ada di rumahnya atau di sekitarnya ya. Ketika dia bersafar, maka dia harus meninggalkan kebiasaan itu seluruhnya ya. Apalagi kalau safarnya semakin jauh ya, semakin sulit areal yang harus ditempuh, maka ini membuat dia merasa berat ya. Karenanya dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Sesungguhnya safar itu merupakan potongan dari siksaan. Azab di sini bukan maksudnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kesulitan yang dia hadapi tadi. Ya, kemudian kata Nabi SAW, yamna'u ahadakum ta'amahu. Safar menghalangi seorang dari makan makanan yang biasa dia makan. Wa syarabahu, safar akan menghalangi dia dari minuman yang biasa dia minum. Wa naumahu, safar menghalangi dia dari biasa minum yang dia biasa tidur yang biasa dia tidur ya. Fa idza qada nahmatahu, jika dia sudah selesai dari urusannya, falyu'ajjil ila ahlihi, maka hendaknya dia kembali kepada istrinya ya. Saya mengenal sebagian orang kalau mereka sudah safar, terkadang hari pertama sulit untuk tidur di hotel ya. Dia harus ada adaptasi dulu ya. Sehari atau hari kedua atau hari ketiga baru dia bisa kemudian nyaman tidur di tempat tersebut. Karena musafir dalam kondisi sulit, maka pantaslah turun rahmat Allah kepadanya. Banyak hal-hal yang Allah beri keringanan baginya, di antaranya dia boleh berbuka puasa, tidak puasa di siang hari ketika dalam kondisi safar. Kemudian di antaranya dia tidak wajib sholat Jumat. Kemudian di antaranya dia boleh mengusap 2 sepatu atau 2 khuf ketika wudu, tidak perlu dilepas sampai 3 hari. Di antaranya dia boleh mengqashar sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Di antaranya dia boleh menjamak 2 sholat dikerjakan dalam satu waktu, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Dan yang terakhir di antaranya adalah orang yang musafir doanya dikabulkan. Jadi rahmat Allah turun kepadanya. Tadi banyak hal yang Allah beri keringanan. Saya ulangi tadi, salat 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat diqashar, salat 2 waktu bisa dijamak, jamak takdim, jamak takhir. Kemudian di antaranya boleh berbuka puasa di siang hari, boleh tidak salat Jumat. Ya, kemudian juga boleh kalau ketika berwudu mengusap khuffain selama 3 hari tidak dibuka, tidak jadi masalah. Dan yang terakhirlah doanya mudah dikabulkan ya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang pasti dikabulkan. Da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Wa da'watul musafir, doanya orang sedang bersafar. Wa da'watul mazlum, doa orang yang sedang dizalimi. Yang ketiga orang ini, kalau kita perhatikan, yang puasa, yang musafir, yang dizalimi, ketiga-tiganya dalam kondisi sulit. Dalam kondisi sulit ya, sehingga dengan demikian mereka diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih salat yang berkaitan dengan orang yang sedang musafir. Yang pertama yang kita bahas ya, apa itu hukum orang yang mengqashar salat ya? Karena kita tahu sebagian orang ketika musafir dia mengqashar salatnya, dan sebagian orang tidak mengqashar salatnya ya. Kita dapati banyak saudara-saudara kita ketika di tengah safar kita mampir di rest area, mereka sholat tidak mengqashar, padahal mereka musafir. Ya. Nah, apa sih hukumnya mengqashar sholat ketika dalam kondisi safar? Maka intinya ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan
bahwasanya mengqasar salat hukumnya wajib ya. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan juga pendapat Zahiriyah ya. Ya, mereka mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Artinya kalau orang ketika musafir tidak mengqasar salat dia berdosa. Dia tidak melakukan kewajiban sehingga dia berdosa ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya qasar ketika sedang safar adalah sunnah, tidak sampai pada derajat wajib ya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya qasar ketika sedang safar hukumnya adalah keringanan, dia hanyalah rukhsah. Artinya kalau seorang melakukan 4 rakaat maka itu tidak mengambil rukhsah dan tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat bahwasanya seorang yang musafir dia melakukan qasar maka itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, namun sunnah tersebut tidak sampai pada derajat wajib. Kenapa? Karena sebagian sahabat ada yang ketika safar mereka salatnya disempurnakan. Ya. Di antaranya yang masyhur adalah Utsman bin Affan dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diriwayatkan sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar salatnya itmam, yaitu salat 4 rakaat. Selama safar Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, yaitu zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Nabi tidak pernah salat 4 rakaat. Tapi sebagian sahabat ya mereka ada yang salat 4 rakaat. Di antaranya yang masyhur misalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika hajian, ketika dia jadi khalifah, dia salat di Mina 4 rakaat ya. Dia salat di Mina 4 rakaat. Padahal kita tahu bahwasanya ketika itu Utsman tinggal di Madinah, jadi dia khalifah dan rumahnya di Madinah. Kemudian dia pergi ke Mekah, lantas dalam kondisi safar dia salat 4 rakaat. Ya, maka sampai terjadi perdebatan di kalangan para sahabat ya. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, ketika ditanya, Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafu syarr. Perselisihan itu buruk. Sehingga akhirnya Ibnu Mas'ud yang sebenarnya ingin sholat 2 rakaat, akhirnya sholat 4 rakaat karena dia bermakmum kepada Utsman bin Affan. Ya, dia bermakmum kepada Utsman bin Affan. Di sini Ibnu Mas'ud tidak mengingkari Utsman dalam artian mengatakan kau telah melakukan kemungkaran, tidak. Ya, dia seakan-akan Utsman hanya meninggalkan perkara yang lebih utama. Dari sini maka pendapat yang lebih tepat masalah salat mengqasar bagi orang yang musafir adalah dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, namun tidak sampai pada derajat wajib, ya. Oleh karenanya, terkadang saya sendiri terkadang terpaksa sholat tidak diqasar meskipun saya posisinya sebagai musafir. Mungkin saya sedang bersafar suatu tempat, kemudian saya disuruh jadi imam, ya, sementara orang yang hadir pengajian, ya, saya lihat dari sangat-sangat awam, ya. Mereka mungkin baru datang, baru nggak ngerti tentang masalah ini, baru ngaji sepertinya. Terkadang saya sholat dengan itmam 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, ya. Tapi kalau saya sudah datang ke kondisi memungkinkan, maka saya kasih tahu, mohon maaf jamaah, saya sedang musafir, jadi insya Allah saya sholat 2 rakaat, nanti tinggal kali antum semua lanjutkan 2 rakaat setelahnya. Ya, dan seringnya saya seperti itu, tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu, saya pergi satu daerah yang orangnya masih awam, mungkin mereka nggak ngerti, khawatir mereka kaget, ini ustadz kok sholatnya 2 rakaat. Akhirnya saya pun sholat 4 rakaat. Dan alhamdulillah, menurut pendapat yang rajih, maka sholat qasar bagi orang yang musafir tidak sampai pada derajat wajib, ya. Seandainya wajib, tentu Utsman tidak akan sholat 4 rakaat, ya, ketika di Mina, ya. Meskipun sebagian ulama berusaha mencari kenapa sebab Utsman bin Affan sholat 4 rakaat di Mina. Ada yang mengatakan mungkin dia ada takwil, mungkin dia punya keluarga ada di situ sehingga dia anggap Mekah adalah rumahnya. Atau di antaranya ada yang mentakwil mengatakan Utsman mungkin menganggap dia adalah khalifah sehingga seluruh tempat yang dibawa kekuasaannya seakan-akan itu rumahnya. Kemanapun dia pergi dia sholat dengan 4 rakaat, ya. Lain halnya dengan Nabi SAW yang ketika bersafar ke Mekah, itu Mekah belum menjadi kekuasaan Nabi. Waktu Rasulullah SAW pergi ke Tabuk juga belum merupakan kekuasaan Nabi, ya, seperti itu. Sehingga Nabi mungkin sholat 2 rakaat. Adapun Utsman menjadi khalifah dan seluruh wilayahnya adalah ke wilayah dia, sehingga dimanapun dia pergi seakan-akan itu rumahnya dan dia sholat 4 rakaat. Ini pendapat. Ada lagi berpendapat bahwasanya
Utsman kenapa demikian? Karena dia tahu yang datang di musim haji banyak orang-orang Arab Badui. Banyak orang-orang Arab Badui yang dikhawatirkan. Orang-orang Arab Badui tadi tidak mengerti tentang hukum Islam. Dikhawatirkan ketika mereka pulang ke kampungnya, mereka menganggap sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Maka agar tidak terjadi kerancuan, Utsman pun sholat 4 rakaat. Agar orang-orang Badui yang baru masuk Islam, mereka tidak salah sangka. Intinya, ini ijtihad dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang tidak disetujui oleh sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, tetapi mereka tidak sampai berselisih karena Ibnu Mas'ud berkata al-khilafu syarr, perselisihan adalah keburukan. Tapi ini masalah pertama. Masalah kedua, masalah yang sangat penting, jarak safar berapakah yang boleh kita mengqasar salat ya? Jarak safar berapakah yang boleh kita mengqasar salat ya? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu, kalau kita berbicara tentang jarak safar ya, khilaf para ulama tentang jarak safar ya. Berapa jarak minimal safar yang boleh mengambil keringanan? Tapi secara umum ada 2 metode, secara umum ada 2 metode. Metode pertama, metode jumhur ya, jumhur ulama dengan menentukan, yaitu metodenya adalah menentukan jarak tersebut. Yang kedua adalah mazhab Zahiriyah ya, yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim ya. Kalau yang sekarang adalah Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak ada penentuan jarak tersebut. Kemudian jumhur pun, mereka pun khilaf setelah itu. Mereka juga khilaf juga tentang berapa jarak minimal tersebut. Namun rata-rata mayoritas mengatakan ya itu sekitar 4 burut ya, mayoritas mengatakan 4 burut sama dengan 16 farsakh, kurang lebih sama dengan 80 km, kurang lebih. Ya, barang siapa yang akan bersafar menuju jarak 80 km, itu jarak sehari semalam, yaitu perjalanan sehari semalam. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ya, ada yang mengatakan perjalanan 3 hari 3 malam dengan menggunakan onta. Tapi rata-rata mengatakan bahwasanya jarak tersebut 4 burut atau 16 farsakh atau 80 km ya. Adapun metode kedua, metode Zahiriyah, bahwasanya tidak ada jarak. Kenapa dalilnya? Karena tidak ada dalilnya. Dalil yang menentukan jarak. Allah berfirman, "Idza darabtum fil ardi wa idza darabtum falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian berjalan di atas muka bumi, jika kalian berjalan yaitu berpergian. Falaisa 'alaikum junahun taqsuru minas salat, tidak mengapa kalian mengqasar salat. Perhatikan di sini,
Di sini Allah hanya mengatakan jika kalian berpergian, ya, tanpa ada jarak, tanpa menentukan jarak. Tanpa menentukan jarak, ya. Taib. Adapun dalil dari jumhur ulama, mereka punya dalil, ya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya la yahillu limra'atin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirati yaumin wa laylah illa wa ma'aha dzu mahram. Kata Nabi SAW, tidak halal. Perhatikan sini, ini mengenai safar. Tidak halal, la yahil, maksudnya tidak halal. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar. Dengan jarak sehari semalam. Sehari semalam. Kecuali harus ada mahramnya. Nah, jarak sehari semalam inilah, ini yang sama dengan 80 km, kurang lebih. Di sini Nabi SAW menamakan jarak sehari semalam dengan perjalanan jarak sehari semalam dengan 80 km. Ya. Baik. Ini dua pendapat, dua-dua punya dalil. Kita tidak mengatakan masing-masing tidak, masing punya dalil. Tapi mana yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, kita akan berusaha untuk mengkompromikan di antara keduanya, ya. Perhatikan di sini, ya. Kita ingin tahu titik kesepakatan, kemudian titik perselisihan, ya. Jadi kalau menurut pendapat Zahiri Ibnu Taimiyah, selama dikatakan safar boleh qasar. Intinya selama urf menyatakan itu safar, maka boleh qasar. Maka boleh qasar, ya. Tapi kita kalau mencoba untuk menggabungkan di antara dua hal ini, kita mencoba aja. Misalnya kita jarak, berkaitan dengan jarak safar. Ya. Jika lebih dari 80 km, ya. Kemudian jika kurang dari 80 km. Baik. Jika lebih dari 80 km, maka ini disebut safar oleh Nabi. Ya. Dalilnya hadis ini tadi, Nabi sudah menentukan untuk safar. Terlepas dikatakan secara urf safar atau tidak, tapi Nabi yang mengatakan bahwasanya jika lebih dari 80 km, karena Nabi mengatakan perjalanan sehari semalam itu safar, yaitu jarak perjalanan sehari semalam. Nabi menamakannya dengan safar. Jika kurang dari 80 km, maka ada dua kondisi, ya, dua kemungkinan. Pertama, menurut urf setempat, urf itu maksudnya tradisi setempat, bukan safar. Yang kondisi kedua, menurut urf merupakan safar. Nah, jika menurut urf tradisi tempat bukan safar, contoh jarak 60 km, misalnya antara Jakarta dengan Depok misalnya ya. Misalnya dengan Depok atau Bogor misalnya. 60 km, ya.
Maka kita lihat urf masyarakat sekarang, kalau kita tanya orang dari Jakarta ke Bogor, tidak ada yang bilang itu musafir, nggak ada. Kamu mau kemana? Mau safar. Safar kemana? Ke Depok. Diketawain sama orang, kirain mau kemana. Jadi sekarang urf masyarakat, kalau orang dari Jakarta pergi ke Depok, orang dari Jakarta pergi ke Bogor tidak dikatakan musafir. Urf masyarakat tidak musafir. Jika kondisi demikian, maka sepakat ulama tidak boleh qasar. Tapi kondisi yang khilaf di sini, jika menurut urf merupakan safar, maka sini poin utama khilaf. Ya. Contohnya di mana? Contohnya seperti kita mungkin daerah-daerah kampung yang masih jalan belum baik, yang masih kendaraan masih sulit. Bagi mereka 60 km sangat jauh. Bagi mereka 60 km sangat jauh. Sehingga mereka menganggap bahwa sini 60 km ada perjalanan jauh, apalagi jalannya sulit, apalagi ditempuhnya sulit. 60 km jarak jauh, bukan. Sekarang kita mungkin 100 km pakai mobil kelihatannya dekat ya. Tapi daerah tertentu yang masih mungkin agak primitif atau terbelakang, 60 km sangat jauh. Nah, apalagi kalau kita bicara zaman dahulu. Zaman dahulu di zamannya para ulama 60 km sangat jauh. Nah, bagaimana kalau jarak tersebut ternyata kurang dari 80 km ya. Tetapi urf menyatakan dia adalah safar. Maka di sini letak khilaf. Menurut jumhur tidak boleh. Menurut jumhur tidak boleh. Tidak boleh qasar karena belum safar. Karena belum dianggap safar. Adapun menurut Zahiriyah ya. Karena urf menganggap safar maka boleh qasar. Boleh qasar karena sudah dianggap safar. Karena sudah dianggap safar ya. Sudah dianggap safar ya. Ini kira-kira pembahasan yang mungkin bisa kita sampaikan ya. Taib. Ini intinya kalau sudah jarak 80 km ya, misal dari misalnya kita dari Jakarta ke Kerawang aja terkadang belum tentu 80 km. Terkadang belum tentu, padahal sudah lain kota, tapi terkadang belum tentu 80 km. Beda kalau kita ke Bandung semua sepakat kalau itu adalah safar ya. Tapi kalau kita sudah pergi lebih dari 80 km dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke mungkin ke Cianjur atau kemana, ya jelas itu safar, maka sepakat insya Allah semuanya bahwa itu merupakan safar sehingga tidak perlu ragu untuk mengqasar. Yang jadi khilaf cuma satu kondisi aja ini, jika kurang dari 80 km, namun ternyata menurut urf sudah merupakan safar dan ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang primitif. Kalau daerah-daerah yang jalannya sudah bagus nggak dianggap safar oleh mereka ya. Baik. Ini yang pertama. Wallahu alam bisawab ya. Jadi seorang hati-hati aja kalau kurang dari 80 km jangan bermudah-mudah untuk mengqasar salat. Ada sebagian orang kalau mereka pergi misalnya dari Jakarta ke Bogor atau dari Bogor ke Jakarta, kemudian mereka qasar salat. Mereka jamak. Jarak mungkin cuma 50 km. Mereka bilang enggak apa-apa, kita qasar, kita jamak. Ini karena sudah safar menurut mazhab saya. Saya bilang mazhab cuma dua. Mazhab pakai jarak atau mazhab enggak pakai jarak. Kalau mazhab pakai jarak maka rata-rata 80 km. Sebagaimana pendapat jumhur ulama, kalau mazhab tidak pakai jarak maka harus kembalikan kepada urf. Dan urf tersebut bukan urf pribadi. Urf maksudnya kebiasaan masyarakat. Apa pandangan masyarakat? Bukan pandangan pribadi person per person. Ya, ini salah satu kita membantah. Kita bilang katakan kalau kamu dari Jakarta ke Bogor atau Bogor ke Jakarta kamu apalagi cuma 50 km, kemudian kamu qasar, kamu jamak, maka pertanyaan pertama, itu ikut mazhab mana? Kalau kamu mengikuti mazhab Zahiriyah atau mazhab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, maka kita tanyakan, mereka berpendapat harus ikut urf. Nah, urf mana, masyarakat mana yang mengatakan orang pergi dari Bogor ke Jakarta sudah dianggap musafir? Urf mana? Masyarakat sekarang nggak ada yang menganggap itu musafir. Saya bisa katakan orang akan ketawa. Memang kemana? Ke Depok. Dari mana? Jakarta. Musafar. Musafar kemana? Ke Depok. Ya orang ketawa lah. Misalnya taruhlah dari Tanjung Priuk. Mau kemana? Mau safar. Safar kemana? Ke Jambore. Oh, kirain safar kemana. Nggak ada yang menganggap pergi ke Jambore sebagai
mungkin masuk area Bogor, saya kurang tahu juga, tapi masih nggak ada yang mau Cibubur atau sekitarnya dianggap musafir dari Jakarta Utara. Padahal itu ujung Jakarta sana, ujung Jakarta. Oleh karenanya, seorang pun kalau berpendapat dengan pendapat zahiriyah, dia harus waspada. Ya. Harus urfnya bukan urf dia, tapi urf masyarakat. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua, kita katakan kalau antum merasa pergi dari Jakarta ke Bogor yang jaraknya bukan 40 km, 50 km, antum anggap sudah sebagai musafir, boleh nggak antum buka puasa? Boleh nggak rombongan antum ini buka puasa? Karena bukan untuk orang musafir boleh buka puasa. Dia akan ragu mengatakan boleh buka puasa. Tapi nggak boleh dibeda-bedakan. Kalau musafir statusnya sama. Bagi orang musafir berlaku bagi dia berbagai macam rukhsah, keringanan. Dia boleh jamak, dia boleh mengqashar, ya. Dia boleh meninggalkan salat Jumat, ya. Dia boleh berbuka puasa. Kita tanya sama dia, nah antum kalau sekarang antum mau qashar salat, antum wajib nggak salat Jumat? Mungkin dia bilang, oh nggak wajib, saya kan musafir. Baik. Antum boleh nggak berbuka puasa? Fatwakan kepada rombongan antum, kita boleh buka puasa karena kita musafir. Saya tidak berani. Ketika dia tidak berani, berarti dia tidak komitmen. Dia tidak komitmen karena hukumnya sama. Musafir ya berarti kalau musafir ya boleh berbuka puasa. Oleh karenanya, insya Allah kalau rata-rata zaman sekarang, terutama di kota-kota modern, 60 km belum dianggap musafir. Rata-rata saya bilang ya di Indonesia. Ya, dari Jakarta ke Bogor, Jakarta ke Depok ya. Tidak tahu kalau di kampung-kampung mungkin 60 km dianggap musafir. Tapi kalau kita di Jakarta enggak. Ya. Kita di Jakarta enggak dianggap musafir. Dianggap musafir itu kalau kita ke Bandung. Ya, itu baru dianggap musafir. Atau kita keluar kota, benar-benar kotanya kampung. Mungkin Kerawang ujung. Mungkin ya. Wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau cuma Jakarta, Jabotabek maksud saya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Lah itu tidak dianggap musafir. Ya, rata-rata orang tidak menganggap musafir. Ya. Taib, berikutnya lihat halaman 202. Jika seorang ragu dalam ukuran safar, dia ragu, saya sudah safar belum ini? Ini jarak ini sudah jarak safar atau belum? Maka pendapat yang benar dia harus kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya bahwasanya dia bukan musafir. Dan itu bisa saja terjadi ketika dia sedang berlabuh di lautan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jika seorang berlabuh di lautan, jika dia merasa jarak dalam lautan sudah mencapai 80 km sebagaimana di daratan, maka dia sudah boleh mengqashar salat ya. Dia sudah boleh mengqashar salat. Tapi kalau ternyata dia ragu-ragu ini sudah jarak musafir atau belum, maka dia kembali kepada hukum asal, asalnya dia bukan musafir. Asalnya dia bukan musafir. Asalnya bukan musafir. Kemudian safar apa yang dia boleh mengqashar salat? Semua jenis safar. Semua jenis safar menurut pendapat yang kuat karena status dia musafir lihat daripada kondisi dia. Karena sebenarnya mengatakan kalau dia safarnya buat maksiat dia tidak boleh mengqashar salat. Misalnya dia bersafar ke Singapura untuk main judi, waktu salat dia nggak boleh qashar. Kenapa? Ente kesini mau main judi. Kalau ada ulama berfatwa kamu boleh qashar, seakan-akan mendukung kamu untuk apa? Untuk bermaksiat. Maka safar untuk maksiat tidak boleh untuk diqashar. Tapi yang benar, Allah alam pendapat yang mengatakan selama dia musafir statusnya maka dia berlaku hukum-hukum safar. Bahkan kalau dia bersafar untuk maksiat, waktu salat dia boleh mengqashar. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Baik, masalah berikutnya, ikhwan dan akhwat dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Dari mana kita sudah boleh mengqashar salat? Dari mana kita sudah boleh mengqashar salat? Ya. Ada beberapa pendapat, ya. Nah, ada yang mengatakan sejak keluar rumah sudah boleh mengqashar salat. Misalnya saya mau ke Bandung. Begitu saya keluar rumah saya, Jakarta Timur, ya sudah, saya sudah boleh masuk waktu zuhur, saya boleh langsung jamak, langsung 2 rakaat. Kenapa? Karena saya sudah keluar dari rumah saya. Dan ini pendapat sebagian salaf. Begitu keluar rumah, dia sudah boleh mengqashar. Ya. Sebagian lagi mengatakan, dia sudah boleh mengqashar ketika dia sudah naik tunggangan. Kalau zaman sekarang sudah naik mobilnya, sudah. Orang misalnya mau ke Bandung naik motor, dia sudah naik motor, udah jalan, sudah. Karena niat dia bukan jalan ke sini, dia mau ke Bandung. Ketika dia sudah mulai naik motor atau naik mobil atau naik tunggangan zaman dahulu, berarti dia sudah mulai start safarnya. Sudah mulai dihitung dia musafir. Maka sejak saat itu dia sudah boleh untuk mengqashar salat. Ini pendapat. Ya. Pendapat yang jumhur ulama, mereka mengatakan, idza faraqa amira qaryatihi. Jika dia sudah keluar dari bangunan kotanya. Ini kita bicara tentang zaman dahulu.
kota Madinah misalnya, kota Madinah, ibaratnya dulu hanya seperti Masjid Nabawi zaman sekarang. Kita kalau melihat ada miniatur tentang kota Madinah zaman dahulu ya. Jadi seluas Masjid Nabawi sekarang itulah kota Madinah. Jadi dipagari seperti pagar Masjid Nabawi. Artinya kalau seorang sudah keluar dari bangunan tersebut, dia sudah keluar dari bangunan-bangunan kota Madinah. Zaman dahulu seperti itu ya. Ya, jadi rangkaian bangunan yang bersambung-bersambung, kalau dia sudah lewati rangkaian bangunan tersebut, maka dia baru boleh untuk mengqasar. Makanya Nabi SAW kapan mulai mengqasar? Nabi tidak mengqasar dari kota Madinah. Nabi mengqasar ketika Nabi sampai di Dzul Hulaifah. Ya. Sampai Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah dari Madinah kira-kira 11 kilo, yaitu 6 mil, kira-kira 11-12 kilo. Namun ketika Nabi sudah meninggalkan, karena dari Masjid Nabawi kota Madinah ke Dzul Hulaifah itu bangunan nggak ada rumah, kosong ya. Ketika Nabi sampai Dzul Hulaifah, Nabi sudah mulai mengqasar salat. Bahkan Nabi nginap sehari di situ, Nabi mengqasar salat. Padahal kenapa tujuannya Mekah? Ya. Nah ini para ulama menafsirkan kenapa Nabi sudah boleh mengqasar salat ketika Dzul Hulaifah, padahal jarak masih 11 kilo. Apakah karena dia sudah keluar dari rumahnya dengan niat safar? Ataukah dia sudah naik kendaraannya karena niat safar, ataukah karena sudah meninggalkan bangunan kotanya sehingga dia sudah dikatakan musafir. Inilah khilaf di kalangan para ulama ya. Di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhur lebih hati-hati bahwasanya seorang tidak memulai safar kecuali jika dia sudah meninggalkan kotanya. Jika dia sudah meninggalkan kotanya. Demikian juga dia akan boleh terus melakukan keringanan musafir dengan mengqasar, menjamak, meskipun dia sudah menuju pulang. Misalnya dia sudah menuju pulang, sampai dia masuk dalam areal kotanya baru sudah tidak boleh lagi. Dan itulah pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Saya bacakan riwayatnya. An Ali bin Rabi'ah al-Asadi. Dari Ali bin Rabi'ah al-Asadi qala, kharajna ma'a Aliyin, kami keluar bersama Ali bin Abi Thalib, wa nahnu nanzuru ilal Kufah, dan kami sedang memandang ke Kufah. Fa shalla rak'ataini, maka dia pun salat 2 rakaat. Ya, jadi sudah keluar baru lihat Kufah. Kufah sudah di belakang. Sudah ditinggalkan artinya. Bukan masih dalam Kufah. Karena Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, maka ibu kota Islam pindah ke Kufah. Maksudnya dia bermarkas di Kufah. Sebelumnya Utsman bin Affan bermarkas di kota Madinah. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan. Adapun Ali bin Abi Thalib, ya mungkin karena kemaslahatan yang dilihat, maka dia pun pindah ke Kufah menjadikan pusat pemerintahan di sana. Maka satu hari ada yang bersafar bersama Ali, kata dia, kami keluar meninggalkan Kufah, berarti Kufah sudah ditinggalkan. Maka sejak meninggalkan Kufah, Ali bin Abi Thalib salat 2 rakaat. Berarti dia tidak salat 2 rakaat semenjak ketika masih dalam kota Kufah. Tsumma raja'a fa shalla rak'atain. Kemudian ketika pulang ke kota Kufah, beliau juga salat 2 rakaat. Wa huwa yanzuru ila al-qaryah. Dan kelihatan Kufah di depan. Faqulna lahu, kami berkata, "Ala tusalli arba'an?" Wahai Ali bin Abi Thalib, tidakkah engkau salat 4 rakaat? Ini Kufah sudah di depan mata. Kata Ali, "Hatta nadkhulaha." Sampai kita masuk dulu. Inilah di antara sisi pendalilan jumhur, dan ini berdasarkan pemahaman para salaf, di antaranya pemahaman Ali bin Abi Thalib, bahwasanya tentunya masalah khilaf tidak ada nas dari Nabi SAW. Tidak ada nas dari Nabi SAW bahwasanya kapan seorang sudah boleh yatarakhas, sudah awal boleh mulai untuk mengqasar salat, menjamak salat sejak kapan. Tadi saya katakan, ada yang mengatakan semenjak keluar rumah sudah boleh, ada yang mengatakan semenjak naik kendaraan sudah boleh. Dan jumhur mengatakan semenjak kamu keluar dari bangunan di kampungmu, di kotamu, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena kalau kita masih di kampung kita belum dikatakan musafir. Orang lihat kita belum mengatakan kita musafir. Oh, kita masih di kampung. Misalnya saya tinggal di Jakarta Timur, ya saya sudah keluar 1 kilo, 2 kilo, tapi saya masih di Jakarta Timur. Kamu musafir ya? Mau safar ya. Tapi kondisi kita masih di kota tersebut. Maka tidak dikatakan secara urf kita dikatakan musafir belum. Karena kita masih dalam kota kita. Kalau begitu, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang, kapan kita sudah boleh mulai menjamak salat dan mengqasar salat? Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita tahu zaman sekarang bangunan tidak ada putus-putusnya, ya. Jakarta begitu luasnya, bahkan gabung dengan Tangerang tidak ada putus-putusnya, jalan nyambung terus.
Jadi kalau kita menjadikan patokan kapan bangunan selesai baru kemudian tanah kosong baru bangunan lagi, maka tidak akan pernah selesai. Maka kita tahu bahwasanya disyariatkannya mengqasar dan menjama' adalah untuk keringanan. Maka seperti Jakarta. Jakarta terdiri atas beberapa kota. Ada kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Menurut saya, wallahu alam bisawab, kalau kita sudah tinggal di namanya satu kota ini, provinsi Jakarta, ada beberapa kota. Ya, sama seperti kalau kita bicara Papua Barat, ada Sorong, ada Manokwari, ada beberapa kota-kota. Ya, sama seperti kita bilang Jawa Barat, macam-macam, ada Bogor, ada banyak kota ya. Ada Bandung dan yang lainnya. Nah, kita ada provinsi Jakarta, kita ada beberapa kota ya. DKI Jakarta, kemudian ada Jakarta Pusat, ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat ya. Kalau ternyata kita sudah meninggalkan areal kita, saya tinggal di Jakarta Timur. Kalau kita sudah meninggalkan areal Jakarta Timur dan kita niatnya ke Bandung, kapan kita sudah meninggalkan Jakarta Timur, kita sudah boleh mengqasar, kita sudah boleh menjama'. Ini pendapat yang menurut saya kuat ya. Tapi adapun kalau kita mengatakan harus meninggalkan Jakarta secara total, meninggalkan provinsi secara total, ya ini suatu yang berat ya. Padahal asalnya safar untuk memberikan keringanan ya. Artinya kalau orang tinggal Jakarta Utara kemudian dia ingin pergi ke Bandung, dia harus menempuh jalan yang jauh sekali sampai keluar Jakarta. Itu pun bangunan masih bersambung. Terus kapan dia boleh mengqasar? Ya. Maka wallahu alam bisawab, kita misalnya saya di Jakarta Timur, kemudian kita pergi mau bersafar ke Makassar. Pergi ke Bandara Udara Cengkareng. Ya sudah, Cengkareng masuk Tangerang. Kita sudah boleh mengqasar, sudah boleh menjama' di situ. Karena kita sudah keluar kota kita. Benar bangunan bersambung sampai ke Tangerang. Kalau begitu caranya kita nggak akan pernah mengqasar. Ya, mau jarak 100 kilo, 200 kilo, bangunan itu bersambung. Ya, Jakarta 100 kilo mungkin masih bersambung. Ada aja bangunannya. Maka kapan kita sudah meninggalkan Jakarta Timur, kemudian kita pergi ke Tangerang, ke Cengkareng, kita sudah boleh qasar, sudah boleh jama'. Karena tujuan kita bukan ke Tangerang. Kalau orang dari Jakarta ke Tangerang tidak ada yang bilang musafir, tapi tujuan kita adalah keluar kota, cuma kita mampir ke bandara, sebagaimana Nabi mampir ke Dzulhulaifah. Nabi mau ke Mekah, mampir di Dzulhulaifah, seharian tinggal di Dzulhulaifah, Nabi SAW mengqasar salat seharian. Maka demikian juga kalau kita misalnya pingin ke Bandung atau pingin ke Makassar, pingin ke Saudi, kita mampir di Cengkareng, kita sudah boleh mengqasar, menjama' di situ. Ya. Sama, begitu halnya kalau kita pulang dari Makassar, kita masih di bandara. Belum balik ke Jakarta Timur, misalnya rumah saya Jakarta Timur. Maka belum balik ke Jakarta Timur, kita masih boleh mengqasar. Mampir di Bekasi, kita masih boleh mengqasar. Kita Jakarta Selatan, kita masih boleh mengqasar. Karena kita belum masuk ke kota kita. Belum masuk ke kota kita, ya. Lain halnya ketika saya dari Jakarta Timur, ingin ke Bandung lewat Bandara Halim. Ini jadi masalah, karena Halim berada di Jakarta Timur. Apakah saya boleh mengqasar di Halim? Ya. Kalau kita mau komitmen dengan pendapat kita, kalau sebelum keluar kota, areal sebagaimana kota kita, maka tidak boleh kita mengqasar. Tapi kalau kita ikut pendapat tadi, selama keluar rumah sudah boleh qasar, selama sudah naik kendaraan sudah boleh qasar, maka jangankan ke Halim, ke restoran sebelah saja sudah boleh mengqasar. Tapi saya katakan tadi, kalau saya di Jakarta Timur, kemudian saya ingin safar lewat Halim, maka saya tidak mengqasar ketika di Halim, karena Halim Perdana Kusuma masih di Jakarta Timur. Tapi bagi yang tinggal Jakarta Selatan, tinggal Jakarta Utara, mereka di Halim, mereka sudah boleh mengqasar dan menjama'. Wallahu alam bisawab ya. Jadi kita kembalikan sederhananya begini. Kapan kita mulai mengqasar? Sekarang yang pertama kita pertanyakan, kita mau kemana dulu? Apakah jarak perjalanan kita lewat dari 80 km? Dihitung, oh iya benar, lewat dari 80 km. Berarti jarak kita safar. Contohnya saya ingin ke Cianjur. Ya, atau insya Allah lebih dari 80 km. Atau saya ingin ke Bandung. Ya, saya ingin ke Bandung, 100 km lebih. Saya ingin ke Bandung. Berarti jarak tempuh adalah jarak safar. Baik, kapan saya boleh mulai mengqasar salat, menjama' salat? Ya, kalau saya sudah meninggalkan Jakarta Timur, saya sudah mulai masuk tol, kalau mulai sampai sudah ke Jakarta jauh, entah kemana, sudah mampir, saya sudah boleh mengqasar, saya sudah boleh menjama'. Ya. Terus nanti sampai di sana, saya boleh menjama'. Kemudian ketika saya balik, saya masih boleh menjama' dan mengqasar, sampai saya masuk ke areal Jakarta Timur. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Baik, pembahasan berikutnya, ya. Berapa lama kita boleh qasar di
tempat tujuan. Berapa lama kita boleh qasar di tempat tujuan ya. Dan ini juga ada khilaf yang banyak di kalangan para ulama ya. Jadi baik, kita akan bahas ini. Berapa lama boleh qasar? Boleh mengambil keringanan? Keringanan di tempat tujuan. Dalam hal ini misalnya kita contohnya di Bandung. Kita dari Jakarta ke Bandung. Misalnya Jakarta menuju Bandung. Artinya dalam hal ini berapa lama kita boleh melakukan qasar jama' di Bandung, di tempat tujuan. Ini tempat tujuan maksudnya. Bandung ya. Maksudnya Bandung. Taib, ada beberapa kondisi. Yang pertama, kita tidak tahu pasti berapa lama urusan kita selesai. Atau sebelumnya enggak, lebih lagi, lebih mudahnya lagi kita bagi dua gini. Kita akan menetap akan menetap. Kondisi kedua adalah tidak menetap. Tidak menetap. Kalau tidak menetap, maka tidak berlaku hukum mukim. Ya misalnya saya ke Bandung, nanti setelah itu 2 hari saya pergi ke Buah Batu, 2 hari lagi saya ke Cimahi, 2 hari. Saya tidak menetap, saya pindah-pindah. Meskipun saya di Kota Bandung, saya pindah-pindah. Saya pindah-pindah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi haji. Nabi kan pergi ke Abtah 4 hari, kemudian Nabi pergi ke Mina, ke Arafah. Itu namanya pindah-pindah. Meskipun semuanya dalam areal kota Mekah. Tapi itu tidak dianggap menetap. Karena berpindah-pindah. Ya. Tidak menetap. Seperti Nabi. Ya. Seperti Nabi SAW ketika haji. Ya. 4 hari menetap. 4 hari menetap di Abtah. Kemudian setelah itu 1 hari di Mina. Di Mina. Kemudian lagi 1 hari di Arafah. Kemudian nanti pindah lagi ke Muzdalifah. Ya. Kemudian pindah lagi ke Mina. Ya, 3 hari. Nah, sesungguhnya perjalanan Nabi dari Mina ke Arafah, kemudian Muzdalifah sampai Mina lagi, ini tidak menetap. Maka tidak dianggap. Tidak menetap. Seperti tadi, contoh kalau kita zaman sekarang, contoh di Bandung, ke Bandung, tapi tidak menetap. Tapi tidak menetap. Misal sehari di Cimahi, kemudian sehari di Buah Batu, misalnya 2 hari di Bandung lagi? Buah Batu, Cimahi, terus Empang, Lembang ya misalnya ya, dan seterusnya. Maka tidak bisa kita dikatakan kita di Bandung berarti 1, 2, 4 enggak, karena kita pindah-pindah. Ini tidak menetap, maka tidak dianggap sebagai, tidak digabungkan hari-harinya. Maksudnya dalam kondisi demikian jumlah hari tidak digabung. Tidak digabung karena tidak menetap. Meskipun dalam satu kota, sebagaimana ini semua Mina, Arafah, Muzdalifah ini semuanya di Mekah. Baik, kalau kita akan menetap,
Maka ada dua kemungkinan juga. Yang pertama, kita tidak tahu kapan urusan kita selesai. Itu kita tidak tahu kapan. Yang kedua, kita tahu kapan selesai. Tahu kapan kita mau pulang. Kapan jadwal pulang kita tahu. Misalnya seorang pergi ke Bandung, ya. Tujuannya apa? Dia tujuannya cari barang. Cari barang. Kamu berapa di Bandung? Enggak tahu, saya nyari dulu. Belum saya mau cek sana, ngecek sini. Kalau nggak ada, saya lanjut terus. Bisa jadi dia baru ketemu 2 bulan kemudian. Selama 2 bulan dia boleh kosor terus. Karena dia belum tahu kapan dia pulang. Oleh karena diriwayatkan sebagian sahabat di Azerbaijan sampai 6 bulan atau 8 bulan kosor melulu. Karena mereka ada keperluan dan tidak menetap. Mereka ingin pulang tapi tertahan dengan es atau apa segala. Tidak tahu kapan bisa pulang. Sehingga selama kalau kita tidak tahu kapan urusan kita selesai, kita boleh mengkosor terus. Maka ini boleh mengkosor terus tanpa batas. Tanpa batas. Sebagaimana para sahabat mengkosor di Azerbaijan. Kalau tidak salah kurang lebih 6 bulan atau 8 bulan. 8 bulan atau 6 bulan. Ya, mereka tidak tahu kapan mereka pulang. Nah, kalau kita tahu, contoh kalau kita zaman sekarang, misalnya orang ke Bandung ya, kita dipingin cari barang, nggak tahu 2 bulan baru dapat. Kamu ke Bandung mana? Saya mau nikah. Terus, dia cari akhwat lah. Cari gadis. Terus kapan targetnya? Nggak tahu ya. Kalau nggak dapat ya sudah. Nyari lagi. Sampai ngelamar ditolak, sampai 3 bulan dia boleh kosor terus. Karena dia belum selesai apa yang dia kerjanya. Kecuali kalau dia niatkan saya sudah pindah rumah mukim sambil cari istri, itu lain. Kalau dia pindah ke Bandung niat mukim kemudian cari istri, oke, berarti dia sudah langsung bukan musafir lagi. Yang kedua, kita tahu kapan jadwal pulang. Kalau kita tahu kapan jadwal pulang, maka di sinilah khilaf. Khilaf yang kuat ya. Secara umum saya mau bagi menjadi 3 pendapat ya. Jumhur, jika kamu tahu bakalan menetap untuk 4 hari dalam kurung 20 kali sholat 5 waktu, maka sejak tiba statusmu adalah mukim. Statusmu adalah mukim, maka tidak boleh qasar. Contoh begini. Saya ini pendapat jumhur. Saya ingin pergi ke Bandung. Berapa hari Bandung? 5 hari. Ya sudah, sejak tiba di Bandung, dari Jakarta ke Bandung saya musafir. Tapi ketika saya tiba di Bandung, saya sudah mukim. Kenapa? Karena saya akan tinggal di Bandung lebih dari 20 kali sholat 5 waktu. Lebih dari 4 hari. Lain halnya kalau saya mau ke Bandung berapa? 3 hari. Ya, kalau saya tiba di Bandung, saya boleh qasar terus 3 hari. Karena saya menetap di Bandung kurang dari 20 kali sholat. Kurang dari 20 kali sholat. Ini pendapat jumhur ulama. Dalilnya apa? Dalilnya kata mereka, Nabi SAW ketika tiba di Mekah, Nabi berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, berangkat kalau nggak salah 25 Dzulqa'dah, tiba di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Dan Nabi benar-benar menetap 4 hari di Abtah, 4 hari Nabi menetap 4 hari, Nabi qasar. Nabi qasar hari kelima baru Nabi pergi ke Mina. Tanggal 8 Dzulhijjah Nabi ke Mina. Jadi tanggal 4 sampai tanggal 8 Nabi menetap di Abtah dan Nabi selalu qasar. Kata mereka ini Nabi 4 hari doang. Berarti kalau lebih dari 4 hari tidak ada qasar lagi. Ini pendapat mereka ya, pendapat jumhur ulama. Tapi saya lihat pendapat ini kurang kuat karena Nabi kebetulan aja tiba tanggal 4 Dzulhijjah sehingga dia menunggu tanggal 8 4 hari. Bagaimana kalau Nabi seandainya tiba tanggal 1 Dzulhijjah? Tidak ada dalil bahwasanya Nabi kalau tiba tanggal 1 Dzulhijjah kemudian Nabi tanggal 1 Dzulhijjah kemudian Nabi langsung sholat 4 rakaat. Tidak ada dalilnya. Ya.
Jadi menjadikan 4 hari sebagai dalil bahwasanya itu jarak maksimal untuk mengqasar. Kalau sudah lebih 4 hari maka niatnya sudah tinggal 4 hari, maka tidak boleh mengqasar lagi, dalilnya kurang tepat. Ingat ya, saya ingin ingatkan ini, masalah ini. Sebagian orang salah paham, mereka menyangka begini, mereka salah praktek pendapat jumhur. Kata mereka, kita kalau tiba di Bandung, ya sudah kita langsung qasar. Sampai 4 hari, hari kelima baru kita sholat biasa. Itu salah, bukan begitu pendapat jumhur. Pendapat jumhur, kau harus tahu statusmu. Kalau kau tiba di kota tujuan, kau akan tinggal lebih dari 4 hari, maka sejak kau tiba, kau tidak boleh lagi qasar karena statusmu jadi mukim. Bukan kita qasar 4 hari, hari kelima baru kemudian kita sholat biasa. Bukan begitu. Ini dan ini banyak salah paham. Padahal maksud jumhur, lihat statusmu. Kalau kau statusmu tiba di kota tujuan lebih dari 4 hari, maka sejak tiba kau sudah mukim dan kau tidak boleh qasar. Ini pendapat jumhur. Pendapat Zahiriyah ya. Tanpa batas. Selama statusmu masih musafir. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Selama Anda statusnya musafir. Contoh, sampai sebagian kawan-kawan mempraktekkan. Misalnya, saya di Indonesia, saya belajar di Madinah. Saya musafir ke Madinah, rumah saya di Indonesia. Dan saya akan tinggal di Madinah 9 bulan. Menurut pendapat ini, selama Anda masih musafir, meskipun 9 bulan tinggal di Madinah, Anda boleh mengqasar. Boleh mengqasar. Karena Anda statusnya bukan mukim di sana ya. Tapi ini pendapat memang agak repot ya. Meskipun pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, tapi saya kurang setuju karena ketika kita sudah tiba di Madinah pun, ya kita akan mengurus surat iqamah, surat tinggal, ya. Dan orang tahu kita tinggal di situ, ya. Nanti ketika mau pulang kita safar lagi seperti itu. Ya, jadi kalau sudah sampai 4 bulan, 5 bulan masih dianggap musafir agak berat. Karena memang kenapa? Karena ya, namanya ini pemahaman para ulama. Karena seperti Syekh Utsaimin dan lain-lain rahimahullah berdalil dengan kisah para sahabat di Azerbaijan 8 bulan coba. Mereka tetap aja qasar. Mereka tetap aja qasar. Tapi saya katakan secara urf pun orang yang masih di sudah tinggal di Madinah, sudah jadi mahasiswa, belajar sana ya dikatakan atau dia kerja dikatakan dia mungkin. Karena sejak dia datang kemudian dia ngurus iqamah, izin tinggal dia tinggal, maka sulit kita katakan dia statusnya musafir. Urf juga mengatakan dia bukan musafir. Urf mengatakan dia bukan musafir. Pendapat yang berikutnya, ini pendapat Ibnu Abbas dan para sahabat, ya bahwasanya tetap qasar hingga 19 hari. Lebih dari itu maka tidak boleh lagi. Sama pendapat ini juga kurang kuat. Ini Rasulullah pernah 19 hari kalau tidak salah di perang Tabuk ya. Rasulullah SAW atau di Fatu Makkah saya lupa. Intinya Rasulullah SAW pernah mengqasar terus sampai 19 hari menunggu musuh datang nggak datang kemudian pulang. Sehingga sebagian sahabat memahami ini ijtihad Ibnu Abbas ya. Kami kalau musafir kan kami menetap kalau selama 19 hari kami qasarna, kami sholat qasar. Kalau lebih dari 19 hari atmamna, kami sholat sempurna. Meskipun kalau kita bicara dalil tiga-tiganya kurang kuat, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat ini ya. Karena Ibnu Abbas mengatakan ini pendapat kami, pendapat para sahabat. Ya, paling tidak kita punya salaf dalam hal ini yang cukup banyak ya, dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Sa'ad Al-Khaslan, hafizahullah taala, salah satu anggota dari kibar ulama di Arab Saudi. Jadi saya lebih condong pendapat ini. Jadi kalau kita ke safar kemana sudah kita sholat aja. Selama kurang dari 19 hari kita jamak, kita boleh qasar. Kalau lebih dari 19 hari maka kita sholat biasa. Ya saya bacakan perkataan An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ini hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas berkata, aqamna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin 19. Kami tinggal bersama Nabi menetap. Waktu kami bersafar menetap di tempat tujuan selama 19 hari. Naqsur salat, kami selalu mengqasar salat. Wa qala Ibnu Abbas kemudian mengambil faedah, nahnu kami itu Ibnu Abbas dan para sahabat, naqsur ma bainana wa baina 19. Kami selalu mengqasar selama 19 hari. Fa idza zidna atmamna, kalau lebih dari 19 hari kami sempurnakan. Ya, saya bilang ini pendapat semua tidak ada yang nas dalam ini, masalah ijtihadiyah ya. Masalah ijtihadiyah.
semuanya punya dalil kuat, tapi saya lebih condong pada pendapat ini, wallahu alam bisawab. Jadi kita kalau suatu tempat selama kita masih dalam kondisi di tempat tersebut, maka kurang dari 19 hari maka kita boleh mengqashar, menjamak. Kalau sudah hari ke-20 maka tidak boleh lagi. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Beberapa hal yang lain yang berkaitan dengan salat musafir adalah bagaimana dengan salat rawatib. Singkatnya bahwasanya salat rawatib bagi orang musafir dua kondisi. Kalau dia salatnya dijamak dan qashar, maka dia tidak perlu untuk salat rawatib kecuali qobliyah subuh. Tetapi karena dia sudah mengqashar 4 jadi 2. Ngapain kalau sudah 4 jadikan 2, kemudian tambah lagi 2 sebelumnya, 2 lagi sudahnya. Dan Nabi selama musafir tidak pernah salat rawatib kecuali qobliyah subuh. Nabi selama musafir tidak pernah salat rawatib kecuali salat qobliyah subuh. Wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencontohkan yang terbaik. Maka kita bilang yang terbaik bagi orang musafir dan dia mengqashar salat, maka dia tidak perlu salat rawatib kecuali qobliyah subuh. Lain halnya kalau dia musafir ternyata dia salatnya sempurna. Seperti kita kalau haji umrah, kita sholat, kita tinggal di hotel, kita sholat di Masjid Nabawi, kita sholatnya bukan sholat qashar, sholatnya sempurna 4 rakaat. Maka ketika itu fatwa dari para ulama kita boleh sholat rawatib, karena metode sholat kita sama seperti metode sholat orang yang mukim. Maka kita boleh sholat rawatib seluruhnya. Ya. Kemudian juga di antara pembahasan misalnya bagaimana kalau seorang musafir sholat di belakang imam yang mukim. Kalau dia sholat bersama imam yang mukim, dari pertama tentu dia harus ikut 4 rakaat. Ya. Sebagaimana kalau kita di Madinah maka kita sholat zuhur yang 4 rakaat. Karena kita meskipun kita musafir imamnya mukim, kita ikut imam. Karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Nah bagaimana kalau kita dapati imam rakaat ketiga? Apa kita cukup rakaat 3, 4, imam salam, kita juga ikut salam karena kita musafir 2 rakaat, makanya dikhilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf di kalangan para ulama, tapi yang pendapat yang lebih kuat, kalau kita mendapatkan 2 rakaat atau 1 rakaat, kita tetap sholat 4 rakaat. Karena kita sudah statusnya jadi makmum, maka kita mengikuti imam kita. Imam kita sudah salam, misalnya kita musafir, kita sholat dulu, dapatnya rakaat terakhir. Dapat rakaat keempat. Setelah itu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita harus bangkit lagi, kita sholat rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ini pendapat yang lebih kuat seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita statusnya makmum, kita ikuti imam, dan imam kita sholatnya 4 rakaat. Tetapi kalau kita ternyata dapati jamaah dan kurang dari 1 rakaat, kita dapati jamaah, imam di rakaat terakhir sedang tasyahud akhir. Atau imam di rakaat terakhir sedang i'tidal. Setelah ruku, pokoknya kalau masih dapat ruku, masih dapat rakaat. Tapi kalau ternyata kita dapat imam sudah lewat daripada ruku, maka ketika itu kita tidak dapat jamaah, maka kita sholat 2 rakaat saja. Imam salam, kita bangun sholat 2 rakaat karena kita tidak mendapatkan jamaah. Ya. Kemudian tadi bagaimana kalau mungkin sholat di belakang imam musafir? Boleh. Rasulullah SAW pernah jadi imam, dia musafir. Kemudian ketika sholat 4 rakaat, setelah 2 rakaat Rasulullah SAW mengatakan, Atimu sholatakum fa innama nahnu qaumun sufur. Hendaknya kalian sempurnakan sholat kalian. Tambah lagi di rakaat kita keempat, karena kami ini musafir. Kami cuma sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian di antara keringanan yang diberikan oleh orang sedang musafir, dia boleh menjamak sholat. Dia boleh menjamak sholat. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Inilah kira-kira yang bisa sampaikan berkaitan dengan fikih salat musafir, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakum.